Alhamdulillah. Oke, sebelum mulai pembelajaran, untuk mempersiapkan alat tulisnya dan handphone ya, untuk barang-barang yang lain bisa disimpan di locker. Oke, untuk kelasnya ya, bisa diikuti doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya gue akan presensi terlebih dahulu ya. Ini Aini, Hadir. Aura, sebelumnya ibu-ibu Ingin kalian memperhatikan gambar yang ada di layar. Nah, untuk bagian sebelah kiri itu berada di tempat yang terang, dan untuk sebelah kanan itu berada di tempat yang gelap. Coba kalian fokus pada warna, tinggi, dan juga perbedaannya. Apa yang kalian temukan dari keduanya? Kalau yang di tempat gelap itu pucat dan batangnya panjang sekali. ya bagus. Ada lagi? Saya Bu, Iya Tasya. warnanya beda Bu, jadi yang gelap itu warnanya lebih pucat. Oke, apa ada lagi perbedaannya? Ada. Nah, kira-kira kenapa bisa begitu? Saya Bu, Boleh Ayu? mungkin karena cahayanya berbeda Bu, pencahayaannya. Oke, pernyataan dari anak-anak semua udah benar ya. Selanjutnya gambar kedua. Nah, dilihat dari kedua gambar ini, apakah ada perbedaan? Ya Bu, Rinda. Jadi menurut saya yang kiri itu mengarah ke atas karena cahaya mataharinya lurus. Nah, sedangkan yang kiri cahayanya itu di samping, jadi tumbuhannya berbelok ke samping juga. Jadi kedua tumbuhannya itu mengikuti arah cahayanya. Oke, jadi kedua perbedaan dari tumbuh ini adalah mengikuti arah cahayanya. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi dari pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu, materi kita hari ini adalah Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Oke, materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebelumnya itu akan membagikan sedikit materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, ibu akan membagi kelompok untuk melakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Bisa dilihat kelompoknya, kelompok 1 ada kita Ayu dan Nabila di sebelah sana. Kemudian kelompok 2 ada Siti, Evi, Afifah dan Aura di sebelah tengah. Dan kelompok 3 ada Ayu, Nova, Tasya dan Indra di sebelah kiri. Oke, karena sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing, oke, Ibu akan membagikan LKPD ya. Wow. Iya. Oke, dari gambar yang sudah dijelaskan tadi dan pernyataan dari teman-teman semuanya, kira-kira apa masalah dari gambar 1 dan juga 2 tadi? Mungkin apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Oke, apa pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan? Apa ada yang lebih spesifik lagi? Ya Bu, mungkin bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Apakah setuju karena kita akan melakukan eksperimen berupa tanaman kacang hijau? Oke, sudah dibuka LKPD-nya? Nah, dibuka bagian data collection. Sudah? Ibu akan melakukan 2 percobaan, yaitu percobaan gelap dan juga terang. Nah, bisa perwakilan kelompok maju untuk mengambil alat dan bahannya. Oke, sudah menerima alat dan bahan semuanya? Oke, perhatikan di LKPD-nya langkah kerjanya. Sudah Ibu berikan 2 tempat dan 2 kapas. Nah,
Kemudian ditempelkan pada bagian botolnya. Ya. Ya. Tuh. Udah bisa jarak-jarak. Ini benar nggak Bu? Iya betul. Sudah? Nah, selanjutnya kita akan mengamati di tempat gelap dan juga terang. Bagian tempat terangnya itu di bawah langsung sinar matahari. Sedangkan bagian gelapnya, kita akan menyiapkan kardus yang bisa dimasukkan botol tadi. Iya, betul. Jadi seperti ini ya, tata caranya. Nah, seperti ini, kemudian dimasukkan. Kita hitung dalam, biasanya berapa hari kita bisa mengamati? Betul, 5 sampai 7 hari. Oke, karena kita tidak memiliki banyak waktu, kali ini Bu akan memutarkan video tentang perkecambahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Oke, anak-anak perhatikan video di depan ya. Next place in the great place has not yet terminated. Everyone in six place in the dark room. Oke, sudah sampai hari ke-7. Ibu akan bagikan videonya dan kalian bisa mengerjakan di LKPD untuk analisisnya. Oke, apakah kelompok satu ada pertanyaan? Sudah cukup jelas ini tabelnya dibuat jadi satu atau dipisah gitu. Jadi satu sesuai LKPD itu udah ada tabelnya di sana aja ya. Oh iya Bu. Oke, sudah semuanya anak-anak? Oke, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok 2 coba untuk menuliskan hasil dari datanya. Oke, berdasarkan data, kondisi mana yang menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi cepat tinggi? Di kondisi yang tempatnya gelap Bu. Apakah kondisi tersebut sehat? Tidak sehat soalnya daunnya pucat Bu. Oke, tepat sekali. Kenapa kira-kira kondisinya bisa pucat? Mungkin karena hormon auksinnya menumpuk dan batang menjadi memanjang. Oke, kondisi tersebut disebut apa? Oke, sekarang kenapa di tempat yang terang lebih hijau? Bu, karena klorofil itu terbentuk dengan bantuan cahaya. Nah, kira-kira mana yang termasuk pertumbuhan? Jadi seperti penambahan tinggi, panjang batang dan juga pertumbuhan daun Bu. Lalu apa itu yang perkembangan? Perkembangan itu kayak pembentukan daun sejati, terus warna hijau sama kekuatan batang. Jadi pertumbuhan itu yang bisa diukur, sedangkan perkembangan itu bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur. Ibu minta setiap kelompok bisa menyimpulkan kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dari kelompok 1? Menurut kelompok kami, kita jadi tahu kalau tanaman indoor itu butuh cahaya supaya tidak terjadi etiolasi, dan petani bisa mengatur intensitas cahaya hasil yang optimal Bu. Kalau dari kelompok kami kesimpulannya yaitu tanaman di tempat yang terang itu dia tumbuhnya lebih lambat, tapi yang di terang itu dia lebih hijau dan pertumbuhannya lebih baik. Menyimpulkan kalau misalkan tumbuhan yang di tempat gelap itu tumbuhnya lebih cepat, tapi warnanya pucat terus dilemah. Oke, kesimpulan dari ketiga kelompok sudah benar ya. Jadi pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur, sedangkan perkembangan itu tidak bisa diukur. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu cahaya matahari. Oke, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sebuah link atau G-form yang bisa kalian isi ya. Oke, sudah diisi semuanya? Nah, selanjutnya untuk refleksinya bisa ditulis di LKPD ya, karena itu ada peer assessment. Pertemuan kali ini Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.